Pada 9 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga untuk menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Keadilan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Teno Haika kepada Insinyur Soekarno pada tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat India Timur Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangse dan Suroso. Tanggal 24 Mei 1945 diadakan sidang pertama atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia akan menghadap bangsa yang baru, bangsa yang akan menggunakan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan saya Dr. Rajiman dan saya menyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus akan menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya tradisi dan budayanya. Indonesia adalah negara yang sangat besar. Apabila bersatu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bu Subarjo. Kita, negara Indonesia, akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan banyak pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapat mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan berupa 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Saudara Bubung Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kau tidak mendengar perkataan saya tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Bu Yamin. Menurut saya, ide ini sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini kita tidak menemukan dasar negara. Jadi saya sudah sidang ini dan akan kita lanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat.
sini kita akan membahas dasar negara. Dikarenakan kita kemarin belum mendapatkan hasil, maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Saroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari ini kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan periketuhanan itu masih belum bisa disepakati. Baiklah, apakah saudara sekalian sudah menemukan dasar negara yang baik? Sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi kita untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada Tuhan satu, Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang lebih penting untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk mendirikan sebuah negara, kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Terima kasih atas usulan dari saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan dilanjutkan esok hari. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengemukakan rumusannya. Saudara-saudara, kita semua berkumpul pada hari ini membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara. Di Indonesia, setiap kelompok berpaku kepada kelompok masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan maksud kami kemarin tentang bahwa dasar negara harus berlandaskan agama Islam? Bagaimana kalau saya berpendapat? Silakan Bu. Bagaimana jika dalam waktu dekat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum mendapatkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abikusno Cokro Suyoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Dipersilakan kepada Soekarno. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan undang-undang tersebut. Kami akan menyempurnakan lagi rancangan undang-undang dasar.
Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil sidang panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar, rumusan disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia selama Hindia Belanda dulu meliputi Malaya, Borneo Utara, Papua, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan republik. 4. Bendera negara Sangsaka Merah Putih. 5. Bahasa nasional bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah Indonesia seluruh pulau di Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPU PKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.